Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas Kulipa, ketemu lagi ya sama saya di Matematika Peminatan. Hari ini saya akan membahas bab 2 mengenai fungsi logaritma ya. Namun sebelum masuk ke materinya, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa kalian mengisi absensinya ya. Kemudian usahakan kalian harus disiplin, jangan terlambat untuk mengisi absensinya. Nah, hari ini Matematika Peminatan masuk ke bab 2 tentang fungsi logaritma. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan peserta didik dapat memahami pengertian nilai dan sifat logaritma. Kemudian diharapkan peserta didik dapat memahami fungsi logaritma. Di dalam bab 2 tentang fungsi logaritma yang akan kita bahas yang pertama itu yaitu bentuk logaritma, kemudian fungsi logaritma, dan persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Itu yang akan kita bahas. Baik, langsung saja ya, kita masuk ke materi yang pertama yaitu bentuk logaritma. Kalian perhatikan di layarnya pengertian dari logaritma. Apa itu logaritma? Logaritma merupakan kebalikan atau inverse dari eksponen ya, pemangkatan. Kemudian suatu eksponen dapat diubah menjadi bentuk logaritma dan sebaliknya. Misalkan ada A pangkat N sama dengan B, berarti A log B sama dengan N, dengan syaratnya apa? A-nya lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B lebih dari 0. Kemudian A itu apa? A di situ adalah merupakan bilangan pokok atau basis dari logaritma. B-nya merupakan numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya, dan N merupakan hasil logaritma nilai pangkat. Nah, dari bentuk logaritma A pangkat N sama dengan B kemudian berubah menjadi A log B sama dengan N, itu diperoleh bentuk-bentuk logaritma. Yang pertama, untuk A log 1 sama dengan 0. Sebab apa? Sebab A pangkat 0 itu sama dengan 1. Itu pernah dibahas di yang fungsi eksponen ya. Kemudian untuk yang B, A log A sama dengan 1. Sebab A pangkat 1 sama dengan A ya. Kemudian yang C, A log A pangkat N itu sama dengan N. Nah, itulah pengertian dari logaritma. Kalian pahami ya. Selanjutnya masuk ke nilai logaritma. Nilai logaritma suatu bilangan dapat dicari menggunakan tabel logaritma atau kalkulator. Nah, perhatian bagian-bagian hasil logaritma berikut. Kalian perhatikan ya. Di situ ada bagian bulat atau karakteristik. Kan pertama ada log 12 itu sama dengan 1,079 ya, 3 desimal. Nah, kemudian bagian desimal itu disebut mantisa ya. Nah, dalam tabel logaritma hanya tertulis bilangan desimal atau mantisa yang menyatakan hasil logaritma suatu bilangan. Adapun bilangan bulat atau karakteristik harus ditentukan atau dicari. Nilai karakteristik log X sebagai berikut. Yang A, untuk X lebih dari 1 kurang dari 10, maka log X sama dengan 0. Misalkan log 2 itu sama dengan 0,3010. Kalian jangan menyebut 0,3010 ya, karena itu bukan ribuan, kan udah 0, berarti 0,3010. Untuk yang B, 10. Di situ B berarti bacanya dari tengah ya. X lebih dari sama dengan 10 kurang dari 100, maka log X sama dengan 1. Misalkan log 55,9 itu sama dengan 1,7474. Kalau misalkan kalian mau buktikan dengan kalkulator ya, kalian buktikan log 1 apakah benar. Di situ log 55,9 itu apakah hasilnya 1,7474. Nah, yang C, untuk X lebih dari sama dengan 100 kurang dari 1000, maka log X sama dengan 2. Misalkan log 871,2 itu hasilnya adalah 2,9401. Nah, yang terakhir yang D, X lebih dari sama dengan 1000 kurang dari 10
1000. Log X sama dengan 3. Misalkan log 7035,3. Maka hasilnya adalah 3,8473 dan seterusnya. Itulah penjelasan mengenai nilai logaritma. Lanjut ke sifat-sifat logaritma. Misalkan A, B, dan C itu bilangan real positif dan A tidak sama dengan 1. Berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, untuk A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, A log BC itu kan artinya A log B dikali C, maka hasilnya adalah A log B ditambah A log C. Kemudian yang B, A log B per C atau A log B dibagi C, maka A log B dikurang A log C. Ketika pembagian berarti dikurang, ketika perkalian berarti dijumlahkan ya. Selanjutnya yang C, A log B pangkat C, maka C nya ke depan jadi C A log B. Kemudian yang D, A log B sama dengan C log B per C log A, dengan C tidak sama dengan 1 ya. Yang E, A log B dikali B log C, maka penyelesaiannya A log C dengan B tidak sama dengan 1. Untuk yang F, A log A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M A log B ya. Kemudian yang terakhir A log B, A pangkat A log B, maka sama dengan B. Itulah sifat-sifat dari logaritma. Selanjutnya kita masuk ke fungsi logaritma. Nah, pengertian dari fungsi logaritma di sini, fungsi logaritma merupakan fungsi yang memuat variabel X dalam operator logaritma, yaitu memuat variabel X sebagai numerus. Atau bentuk paling sederhana dari fungsi logaritma adalah fx sama dengan A log X, dengan A-nya lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, kemudian A lebih dari 0, A kurang dari 1, atau A lebih dari 1. Kemudian domain fungsi logaritma tersebut adalah D sama dengan X, di mana X lebih dari 0, X bilangan real. Tadi kan sudah kita bahas ya mengenai bentuk-bentuk logaritma, sifat-sifat logaritma juga sudah. Biar lebih pahamnya, di sini ada sebuah contoh soal. Soalnya adalah diketahui log 2-nya itu berapa? Log 2 adalah 0,3010 dan log 3-nya 0,4471. Nah, pertanyaannya untuk yang A, hitunglah log dari 54, yang B log dari 8/9. Sekarang kita lihat penyelesaiannya bagaimana. Untuk yang A, log 54. Nah, log 54 di sini kalau 54 itu kan berarti karena di sini diketahuinya log 2 sama log 3, berarti kita harus mencari kira-kira yang menghasilkan 54 itu 3 pangkat berapa dikali berapa ya. Berarti kalau log 54 itu kan log 3 pangkat 3, 3 pangkat 3 berapa? 27. 27 kalau dikali 2 berapa? 54 ya. Jadi di sini log 54 sama dengan log 3 pangkat 3 dikali 2. Tadi kalau misalkan perkalian, berarti penyelesaiannya penjumlahan ya. Jadi log 3 pangkat 3 ditambah log 2. Jadi kalau misalkan bentuk log 3 pangkat 3 ini pangkatnya 3-nya ke depan ya. Jadi 3 log 3 ditambah log 2. Sekarang kita substitusikan. 3 dikali log 3-nya adalah 0,4471. Berarti 3 dikali 0,4471 ditambah log 2. Log 2-nya adalah 0,3010. Jadi sama dengan 3 dikali 0,4471 hasilnya adalah 1,4313 ditambah 0,3010 hasilnya adalah 1,7323. Itu hasil dari log 54. Selanjutnya untuk yang B. Yang B ini soalnya adalah log 8/9. Ketika pembagian berarti di sini pengurangan ya. Penyelesaiannya jadinya log 8 dikurang log 9. 8 itu berarti 2 pangkat 3 ya. Kemudian 9 3 pangkat 2. Nah, kalau misalkan bentuk log 2 pangkat 3, ini 3-nya kedepankan. Jadi 3 log 2 dikurang yang di sini 2 log 3.
Berarti 3 dikali log 2 adalah 0,3010. Jadi 3 dikali 0,3010 dikurang 2 log 3 nya berapa? 0,4471. Hasilnya 0,9030 dikurang 0,9542, maka hasilnya negatif. Jadi log 8/9 adalah negatif 0,0512. Itu contoh soal dari logaritma. Nanti minggu depan akan saya kasih lagi contoh-contoh yang lainnya. Itulah pembahasan materi tentang fungsi logaritma. Belum semuanya saya bahas ya. Baru bentuk dari logaritma, kemudian nilai logaritma, sifat-sifat logaritma, dan pengertian fungsi logaritma itu yang saya bahas. Kemudian udah ada contoh soalnya. Minggu depan nanti saya akan bahas lagi. Semoga materi pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa kalian belajar dengan rajin, pahami soalnya, berlatih, dan berlatih. Itu kalau untuk matematika ya. Kemudian jaga kesehatan kalian, tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.